kok ada pesan dari WA. Ada link. Aku klik ah. Loh, kok setelah diklik linknya nggak bisa ngapa-ngapain? Kok kontakku hilang? Kok HP ku enak sih? Di era digital ini, banyak kejahatan yang memanfaatkan data pribadi sehingga perlu adanya perlindungan. Namun, banyak masyarakat yang belum paham bahwa data pribadi rawan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun, sebenarnya apa sih perlindungan data pribadi? Perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari pelindungan diri pribadi. Maka perlu diberikan landasan hukum untuk memberikan keamanan atas data pribadi. Data pribadi terdiri atas data pribadi yang bersifat umum dan juga data pribadi yang bersifat khusus. Data pribadi yang bersifat spesifik meliputi data dari informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan juga atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu, data pribadi yang bersifat umum yang biasanya merupakan salah satu kasus yang terbanyak, yaitu nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan juga atau data pribadi yang dikomunikasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Salah satu masalah dari perlindungan data pribadi adalah meningkatnya kebocoran data pribadi. Lalu bagaimana seseorang dapat meretas data pribadi orang lain? Ada beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu pertama, hacker mengakses data server melalui kesalahan pada filter input. Kedua, hacker mengakses data akun pengguna lain melalui akun pribadi. Ketiga, terdapat aplikasi yang dipakai tidak terupdate atau hardware yang memiliki vulnerability. Keempat, minimnya edukasi kerahasiaan data atau kejahatan individu pekerja. Dan terakhir, adanya keseluruhan aspek yang memunculkan celah keamanan. Dari kebocoran data pribadi ini, peretas dapat memiliki keuntungan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, profit seperti keuntungan yang didapatkan oleh seseorang individu, organisasi, perusahaan, atau lembaga tertentu. Yang kedua adalah data analisis. Untuk kepentingan analisis data, seperti data mining, profiling, dan lain-lain. Yang ketiga adalah low budget bounty price. Keadaan ketika di mana hacker kecewa terkait reward. Yang keempat adalah politik. Persaingan antar kelompok kompetitor. Yang kelima adalah penipuan atau phishing. Yang keenam adalah telemarketing, yaitu ketika data pribadi diperjualbelikan untuk telemarketing. Sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk melindungi warganya dalam tiap aspek. Kasus kebocoran data yang meningkat ini mengakibatkan pemerintah yang mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Mengatur data pribadi saat ini terdapat di dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Maka untuk meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi, UU ini mengatur mengenai azas, jenis data pribadi, hak subjek data pribadi, pemrosesan data pribadi, kewajiban pengendali data pribadi, dan prosesor data pribadi dalam pemrosesan data pribadi, transfer data pribadi, sanksi administratif kelembagaan, kerjasama internasional, partisipasi masyarakat, dan sebagainya. Perlindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi. Kebocoran data pribadi merupakan suatu hal yang harus kita hindari mulai dari diri sendiri. Untuk itu, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Selalu mengganti password secara berkala dan tidak menggunakan password yang mudah ditebak. Jangan membuka email atau link yang mencurigakan atau yang tidak dikenal. Menggunakan software yang legal sehingga selalu ada update keamanan untuk OS yang kita pakai. Pelajari semua aplikasi yang kita pakai dan selalu diupdate. Gunakan koneksi internet dan protokol yang aman, jangan di wifi sembarangan. Tidak menunjukkan data pribadi atau sisi privasi untuk umum. Pelajari hak, hukum, dan regulasi terkait keamanan data dan privasi kita. Kenapa, Cer? Ini nih, Mai, WhatsApp aku belum balik dari kemarin, nggak bisa dibuka. Oh, masalah yang kemarin ya? Makanya, Cer, kalau ada link dari orang lain itu jangan asal dibuka. Tapi aku kira kemarin tuh ini link dari WhatsApp officialnya, Mai. Oh, coba deh kamu cek, nomornya ada tanda verifikasi official kayak gini nggak? Mana ya? Ih, Aduh, nggak ada, Mai. Gimana dong sekarang? nah kalau nggak ada berarti bukan akun WhatsApp official resmi, Cer. Terus aku harus ngelakuin apa? Aku takut data pribadiku dipakai untuk hal-hal yang buruk. Coba kamu cari tahu cara kembaliin akun yang diretas. Dan jangan lupa kamu kabarin keluarga sama teman-teman kamu kalau akunmu tuh lagi diretas. Jangan lupa ganti password semua akun yang
sekiranya penting kayak sosmed atau banking. Karena takutnya kamu lupa nyimpan data pribadi di WhatsApp. Oke, Mai. Setelah melihat masalah tersebut, kita menyadari bahwa dunia digital ini semakin maju. Menjaga privasi data digital menjadi semakin penting. Perlindungan data pribadi penting karena melibatkan keamanan informasi yang bersifat personal. Tanpa perlindungan yang memadai, data pribadi bisa jatuh ke tangan yang tidak berwenang, mengakibatkan potensi pencurian identitas, penipuan, atau eksploitasi lainnya. Selain itu, menjaga privasi data membantu mencegah penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, memastikan kepercayaan dalam transaksi online, dan mendukung integritas individu dalam dunia digital yang semakin terhubung. Yuk bersama-sama kita jaga privasi data pribadi kita Dengan lebih baik, mulai dari Pengaturan privasi di media sosial, hingga kebijakan keamanan digital yang lebih ketat. Mari kita bangun lingkungan online yang aman dan terpercaya.